Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel Bagus Faransyah. Kali ini tapi gue nggak sendiri, nggak seperti video gue sebelumnya. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama salah satu lokal staff di KBRI Santiago. Namanya siapa bang? Nama gue Pran. Bang Pran ini udah berapa lama sebagai lokal staff? Pertama masuk lokal staff itu tahun 2017. Salah satu perwakilan di Australia. Kerja di sana itu sekitar 5 tahunan. Habis itu gue cabut. Tahun berapa berarti cabutnya? Cabut tahun 2022. Gue cabut tahun 2022 itu karena alasan faktor utama itu karena gue sakit sih. Udah nggak efisien lagi kayak kerja. Udah nggak klik untuk lanjut kerja pada bener. saat itu. Berarti kan masuk waktu itu tahun 2017. Ya. Oh ya, background kuliah waktu itu apa? Gue kuliah di kampus seni coy, di Jogja. Teman-teman pasti tahu kampus seni di Bantul, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Parangtritis ya? Parangtritis coy. Lulus tahun 2014. 2014, 3 tahun setelahnya masuk KJRI. Iya. Nah itu gimana nih? Bisa awalnya lu masuk tuh kayak gimana? Karena lokal staff nih kayak masih cukup awam nih. Teman kita masih awam. Gimana cara masuknya? Dan pada saat itu 2017 gue aja kayaknya masih nggak tahu tuh waktu itu udah top apa belum. Itu gimana akhirnya lu bisa kerja di KJRI Sydney? Gue tuh udah tahu lokal staff ini dari senior sebelumnya. Oh berarti udah ada yang tugas duluan. Udah tugas duluan di sana. Tapi gue nggak tahu masuknya dulu tuh nggak di sekarang yang ada websitenya, website resmi harus mendaftar di sini. Dulu itu masih ngirim pakai pos coy. Itu fisik. Surat lamarannya, lamaran kirim ke Pejambon tuh kalau nggak salah gue tuh. Ya. Sempet nyoba juga. Sempat nyoba dan ada 2 atau 3 kali gue nggak lolos. Oh, nggak dapet respon atau nggak lolos? Nggak lolos. Oh nggak lolos. Nggak lolos di berkas. Seleksi Seleksi berkas lolos dan gue nggak lolos tuh di ujiannya. Ujiannya tuh ke Pejambon, ke Pejambon. Itu prosesnya gimana sih? Seleksi berkas dulu, selanjutnya? Seleksi berkas, abis itu dihubungi lewat email. Oh, hubungi lewat email. Email untuk ujian. Itu langsung di Pejambon. Langsung di Pejambon. Ujiannya kayak ujian kayak gimana? Ujiannya kayak psikotes, ujian yang umum itu apa ya? Oh iya apa ya? Bahasanya apa ya? TKP ya gitulah. CAT-an gitu ya. Nanti bukan CAT sih, itu apa ya namanya? Di bawah. Oh, tes umum lah kayak gitu. Tes umum gitu. Terus udah sama bahasa Inggris? Bahasa Inggris, tes umumnya tadi ya. Campur dalam satu hari nih. Bahasa Inggris ya sama tes umum tadi. Tes umum. Itu kalau lulus masih ada proses tahapan lagi? Wawancara. Oh, langsung wawancara di Kemlu. Di Kemlu. Belum ke perwakilan. Belum ke perwakilan. Oh, tapi gagal di step kedua. Di step kedua. Sampai akhirnya proses yang berhasilnya itu kayak gimana? Proses yang berhasilnya itu gue dapet karena Kemlu jemput bola untuk nyari spesifik ke background seni. Oh, oke. Berarti datang ke kampus lo? Datang ke kampus. Datang ke ISI Yogyakarta. Ini tuh keliling ISI atau waktu itu ISI Yogyakarta aja? Pada saat itu ISI Yogyakarta. Jadi ganti-ganti. Tahun ini ISI Jogja, tahun depan ISI Solo, tahun depan selanjutnya lagi ISI Denpasar atau ISI Bandung. Oke gitu. Jadi yang backgroundnya seni, nah mereka cari di kampus-kampus itu. Nah kebetulan pada tahun 2017 itu kedapatan di kampus ISI Jogja kayak gitu. Kemlu datang ke kampus. Langsung open recruitment di kampus. Nah itu tuh 3 hari mereka di berarti langsung interview atau pemberkasan juga? Langsung interview di situ. Pemberkasan lagi? Pemberkasan enggak, ya daftar ya normal ya. Daftar terus ikut ujian segala macamnya. Nah terakhir kita karena yang dicari adalah spesifik ke bagian seni dan seni tari kayak gitu. Oh seninya seni tari ya? Seni tari, spesifik seni tari kayak gitu. Jadi gue ada ujian praktek kayak gitu jatuhnya. Ujian praktek nari, praktek ngajar. Oh berarti pas langsung datang tuh langsung nari? Belum interview juga, tanya jawab atau interview juga? Di luar itu. Oh di luar itu? Di luar itu wawancara itu terakhir tuh. Terakhir malah. Praktek dulu? Praktek, jadi kayak ujian praktek tari kayak gitu. Ujian prakteknya lolos? Ujian praktek lolos. Sampai akhirnya diwawancara Sampai akhirnya wawancara gue tuh terakhir. Sampai akhirnya bisa berangkat ke Sydney itu gimana? Itu lu tuh dikasih pilihan atau apa namanya? Lu random nanti tiba lu ditunjuknya kemana tuh atau gimana prosesnya? Nah itu tuh waktu pas proses wawancara gue di apa namanya itu dikasih pilihan. Ada 3 perwakilan tuh gue dapet tuh. Kalau nggak salah gue 3 perwakilan. Pertama tuh Mexico City, Papua Nugini, sama Sydney. Oh berarti dia ngasih pilihan yang buka 3 milih, tapi walaupun ujungnya tuh tetap random ya, maksudnya
bukan kita milih tuh langsung keterima, langsung situ enggak ya? Enggak. Tetap dipilih lagi dari Tetap kayak dipilih lagi kayak gitu. Dari wawancara sampai kayak diumumin lo keterima tuh berapa lama? Besoknya Besoknya langsung diumumin Lu di papan Oh ini. iya, Papan Mading pengumuman gitu. Madingnya kampus. lo keterima. Lo Langsung keterima. ke perwakilannya? Langsung. Enggak, dari Kemlu. Oh, terima di KJRI Sydney saat itu. Oh langsung tertera. Ya. Sampai berangkat Sampai berangkat itu Persiapan persiapan 4 bulanan ya. 4 bulan. 4 bulanan gue harus ke Jakarta lagi untuk ngurus paspor dinas. Oh iya. Kayak gitu-gitu, ada kayak pelatihan selama 1 minggu di Pusdiklat. Nari juga? Enggak nari. Ini beda lagi. Ini beda lagi. Seminggu lu di Seminggu Pusdiklat? tuh di Pusdiklat. Nginep gue. Saya kira berangkat ke Sydney sebagai staff Pensosbud. Pensosbud itu kalau di KJRI itu bayar kayak gimana sih? Ada fungsinya, ada apa aja Bang? ada beberapa fungsi ya coy. Ada Pensosbud ekonomi, protokol konsuler ya, protokol konsuler. Nah kalau kebetulan di negara yang banyak WNI-nya itu ada atas imigrasi ya kan, yang ngurusin fungsi politik juga. Fungsi politik gue nggak ada tuh di KJRI Di sini. KJRI nggak ada, karena ada beda-beda nih di KBRI dan KJRI. Biasanya KJRI itu fokusnya spesifik pelayanan WNI ya dia. Nah, kalau di KBRI biasanya lebih kompleks lagi, ada fungsi politik, ekonomi, dan lain-lain lah. Ya. Staff Pensosbud tuh daily-nya ngapain aja sih? Hubungan dengan mahasiswa, itu pendidikan, di bagian pendidikan, ke mana, ke masyarakat, itu organisasi-organisasi komunitas. Yang berbau seni juga nih ya? Enggak berbau umum malah. Umum. Iya. Okay. Jadi kayak kita pembinaan kepada masyarakat Indo di luar negeri kayak gitu tuh. Itu terus kalau misalnya ada promosi budaya itu kita yang keluar kayak gitu tuh. Gue bisa ngajar kalau misalnya dibutuhkan, atau kita kerjasama dengan beberapa sanggar yang ada di luar negeri kayak gitu untuk mengadakan pentas promosi budaya kayak gitu. Kerja di Sydney 5 tahun ini lumayan lah ya buat orang kerja tuh, stay 5 tahun itu lumayan. Kenapa kira lu bisa nyaman di Sydney? 5 tahun kerja di Sydney. Yang buat gue nyaman di Sydney negaranya sih kayaknya. Negaranya. Australia. Negaranya itu asik ya coy untuk tinggal kayak gitu tuh maksud gue. Negara impian banyak orang Negara Indonesia. impian, ya. Negara impian berebut ribuan orang tiap tahun. Berebut itu mereka. Ya kan, mau bayar ratusan juta itu nggak apa-apa, penting gue tembus nih WFH gue. Deposit gitu. Gocap, minjem aman. Iya, tinggal tuh mahal, makan tuh mahal. Apalagi kalau lu masih mikir apa rupiah. Iya, apa rupiah nih, konversi ke rupiah nih. Ini kan biaya hidup nih gitu. Iya. Ini 2000 AUD. 2000 AUD habis itu. Kita gak nabung aja. Udah sama makan belum? 2000 udah sama makan tuh. 2000 udah sama makan. Berarti 2000 itu 20 juta pengeluaran dia doang. Berarti duitnya banyak. Karena pasti punya tabungan dong. Iya. Berarti gajinya gede. Gaji gede di sini. Gue enggak tahu gaji sih. Tahu sih. Berapa ya? Gaji sini berapa ya? Enggak usah disebut. Pokoknya berarti kalau lu taksir 20 juta di pengeluaran aja, gaji berarti di atas dari. Yang nggak tahu tipis apa lebar, kita nggak tahu. Yang jelas bisa hidup coy. Itu aja sih bisa. Udah nikah berarti kondisi sekarang ya? Sekarang udah. Waktu itu sama istri udah sempet ketemu di Australia? Belum. Maksudnya istri dibawa ke Australia? Maksudnya? Oh sempat. Gue sempat bawa istri ke Sydney tuh berapa bulan ya? 3 bulan ya kayaknya. Oh 3 bulan. 3 bulan. Karena istri punya kerjaan di Indonesia. Istri juga punya kerjaan, jadi nggak bisa lama-lama. Gue balik ke Riau coy. Balik ke Riau, mungkin anak-anak ke Riau bisa komen nih, abang-abangan lu berarti. Gue dari Riau, Kabupaten Siak. Lebih tepatnya. Kabupaten Siak, Srindapura yang punya istana. Kuta Cane nggak punya istana coy. Nanti habis ini bakal ada narasumber dari Kota Cane. Jadi kalau ada teman-teman dari Kota Cane yang nonton di komen, nanti bakal ada narasumber dari Kota Cane. Singkat cerita, 2022 lu selesai. 2022 gue selesai. Lu resign, lu balik ke Riau. Berapa lama lu di Riau akhirnya? Berapa lama ya? 2022, 2023, ya kan 2024. Hampir sekitar kurang lebih 2 tahun lah kayaknya. Kurang lebih 2 tahun lu mutusin kerja lagi sebagai local staff. Tapi sempat kerja gak di Riau? Gue freelance kayak ngambil job-job foto, job-job video, di kerja kreatif di photobooth gitu. 2 tahun sampai akhirnya lu mutusin lagi daftar lagi sebagai local staff. Itu di tahun 2023 ya. 2023 gue daftar lagi. Nah, berkas baru masuk di 2024.
Berarti lu setahun. Setahun. Proses dari pemberkasan. Ini lumayan lama sih. Gue ikut lagi CPS itu lumayan lama nunggunya. Dari 2023 gue masuk berkas, baru 2024 proses tes. Karena kebetulan kita satu angkatan pas CPS 2023 yang dipindahin ke 2024. Iya. Karena mungkin yang belum tahu, jadi tahapannya tadi kan kita berkas dulu, yang kedua tes bahasa Inggris dan pengetahuan umum, tapi tentang Kemlu lah ya, tentang Kemlu, psikotes, interview Kemlu. Setelah kita lolos interview Kemlu, kita masuk talent pool. Setelah di talent pool, nanti kita nunggu perwakilan mana yang invite kita untuk interview. Jadi kita nggak bisa milih. Jadi makanya Bang Pran tadi ada beberapa perwakilan yang udah interview, dan terakhir Santiago, dan akhirnya keterima dan berangkat ke Santiago. Chile itu negara paling aman di Amerika Latin, walaupun nggak bisa dibandingin sama Indonesia. Iya. Jadi udah nyaman di Santiago. Gue nyaman di Santiago, gue bisa hidup lah ya. Bisa hidup lah. Oke lah ya. Oke lah. Ada berapa kegiatan sih kalau di sini? Pensosbooknya? Pensosbooknya ada kegiatan itu yang rutin itu selama seminggu itu ada tari, gamelan, sama kelas bahasa Indonesia. Ini reguler berarti ya? Iya. Reguler ya. Oh iya, dan itu yang latihan tari, yang main gamelan, orang Chile. Mungkin ini penutup buat temen-temen yang mau jadi LS, apa saran dari lu? Saran dari gue untuk teman-teman yang ingin mencoba kerja sebagai local staff di kantor perwakilan di luar negeri, kalau untuk pengalaman oke. Tapi kalau nabung oke. Tapi kalau itu untuk pegangan lu ke depan jangka panjang bukan jadi jaminan coy gitu. Jadi ini nih sebagai batu loncatan lu, pengalaman lu untuk lu bisa nabung dan balik lagi ke Indonesia misalnya untuk cari kerja. Itu oke. Karena statusnya ini kita tuh bukan PNS atau apa, jadi statusnya kontrak ya. Ya, statusnya kontrak. Dan nggak ada jaminan untuk langsung jadi PNS atau gimana. Mungkin kalau di Indonesia mungkin kayak honorer di kementerian atau yang lain. Jadi untuk jangka panjang lu nggak kurang nyaranin, tapi untuk batu loncatan oke banget. Batu loncatan oke. Terutama yang masih muda. Itu tuh masih muda kayak gitu kan. Single belum nikah nggak, jangan coy. Yang penting jangan nakal. Bener kan? Jangan nakal. Maksudnya uang jadi tabung buat orang tua, buat kuliah lagi, buat bisnis dan lain-lain. Jauhi judol. Dan offline. Judo. Karena di luar negeri kasino bar. Jadi kalau kita kegoda abis. Oke, gitu sekian guys. Terima kasih Abang Pran udah mau di interview. Thank you. Nanti selanjutnya mungkin gue bakal bikin video sama local staff yang lainnya ataupun juga diplomat. Jadi ditunggu aja video selanjutnya. Thank you guys for watching.